Halo semuanya, pada kali ini kita akan membahas mengenai konsep akuntansi biaya kontemporer, yaitu yang pertama tentang metode activity based costing. Nah, activity based costing yaitu salah satu metode yang digunakan dalam menghitung biaya berdasarkan aktivitas. Perhitungan yang dihasilkan akan bermanfaat bagi manajemen untuk menelusuri keterangan mengenai aktivitas apa saja yang diperlukan dan yang tidak diperlukan perusahaan dalam proses produksi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita lihat apa saja yang dibahas pada video kali ini. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai konsep biaya per unit, di mana biaya per unit adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit barang atau jasa. Konsep ini digunakan untuk memahami berapa banyak sumber daya yang dihabiskan untuk menghasilkan setiap unit produk, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan penetapan harga, efisiensi produksi, dan analisis profitabilitas. Konsep biaya per unit. Konsep biaya per unit melibatkan perhitungan total biaya yang mencakup semua komponen biaya, kemudian membagi total tersebut dengan jumlah unit yang diproduksi. Secara matematis, rumusnya adalah biaya per unit sama dengan total biaya dibagi dengan jumlah unit. Komponen biaya per unit biasanya dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Semakin tinggi output driver aktivitas, maka semakin rendah biaya per unitnya. Contohnya seperti sewa, depresiasi, dan gaji karyawan tetap. Yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang berubah seiring dengan volume produksi. Semakin tinggi output driver aktivitasnya, maka semakin tinggi total biayanya. Contohnya seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan utilitas yang digunakan dalam produksi. Pentingnya biaya per unit. Yang pertama, dalam penetapan harga, memastikan harga jual produk mencakup semua biaya dan menghasilkan margin keuntungan. Yang kedua, analisis efisiensi produksi, membantu mengidentifikasi apakah proses produksi berjalan secara efisien dengan membandingkan biaya per unit aktual dengan target atau standar. Yang ketiga, keputusan manajerial, berguna untuk membantu keputusan seperti melanjutkan atau menghentikan produksi, menambah atau mengurangi kapasitas, atau diversifikasi produk. Yang keempat, pengendalian biaya, yaitu memungkinkan perusahaan memantau dan mengendalikan biaya secara keseluruhan, serta fokus pada pengurangan biaya tanpa mengorbankan kualitas. Baik, saya akan menjelaskan materi kedua yaitu kalkulasi biaya produksi berdasarkan standar. Pengertian. Metode tradisional dalam kalkulasi biaya produksi adalah pendekatan yang menggunakan pengalokasian biaya overhead berdasarkan satu atau beberapa dasar yang sifatnya sederhana seperti jumlah unit yang diproduksi, jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Metode ini berkembang dalam sistem manufakturi yang memiliki struktur produksi sederhana dengan sedikit variasi produk. Metode ini bekerja dengan mengelompokkan biaya overhead sebagai elemen biaya tidak langsung dan mendistribusikannya kepada unit produksi menggunakan satuan dasar alokasi tertentu yang biasanya bersifat kinetik. Karakteristik utama metode tradisional. 1. Sederhana dan langsung. Proses mudah diterapkan karena hanya membutuhkan data dasar seperti jumlah unit yang produksinya atau jam tenaga kerja. 2. Berdasarkan volume. Biaya overhead dialokasikan berdasarkan ukuran tertentu yang berhubungan langsung dengan volume produksi sehingga cocok untuk produksi yang homogen. 3. Minim kecermatan. Metode ini mempertimbangkan kompleksitas aktivitas produksi sehingga kurang akurasi jika diterapkan pada produksi dengan variasi tinggi. Tahapan penghitungan. 1. Mengumpulkan biaya overhead. Semua biaya tenaga kerja dibersihkan gaji supervisi dan dikumpulkan menjadi 1. 2. Pemilihan dasar aplikasi. Dasar seperti jam kerja langsung atau jumlah unit produksi dipilih sebagai basis alokasi biaya overhead. 3. Alokasi biaya ke produksi. Biaya overhead didistribusikan ke masing-masing unit produksi berdasarkan dasar alokasi yang dipilih. Selanjutnya itu kelebihan. Pertama, mudah dipahami dan diterapkan. 2.
efektif untuk perusahaan dengan produksi yang seragam dan proses produksi sederhana. Kekurangan pertama yaitu rentang terhadap kesalahan alokasi biaya overhead. Duanya tidak cocok untuk lingkungan manufaktur modern dengan sanksi produksi yang tinggi dan kompleksitas aktivitas yang besar. Batasan sistem akuntansi biaya tradisional. Sistem akuntansi biaya tradisional itu lebih memfokuskan kepada produksi, di mana perusahaan memproduksi produk secara massal dengan produk standar atau homogen. Dalam sistem akuntansi biaya tradisional, harga murah merupakan salah satu daya saing. Manajemen hanya berkonsentrasi pada produksi tinggi dengan biaya rendah serta pendistribusian secara luas. Berikut keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Yang pertama, mengasumsikan bahwa tidak ada persaingan. Dengan asumsi seperti ini, informasi yang diberikan tidak akan cukup relevan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis seperti penetapan harga yang kompetitif, inovasi produk, atau pengembangan pasar. Yang kedua, teknologi tidak memadai. Dengan keterbatasan teknologi seperti ini, manajemen tidak akan mampu mengalokasikan biaya overhead secara akurat dalam lingkungan manufaktur modern yang seringkali padat teknologi. Yang ketiga, berbasis pada tenaga kerja atau padat karya. Sistem ini biasanya menggunakan tenaga kerja langsung sebagai dasar utama menghitung dan membebankan biaya overhead. Sistem seperti ini tidak cukup akurat dalam industri yang semakin mengandalkan mesin dan teknologi. Selanjutnya, mengabaikan aktivitas yang tidak berkaitan dengan produksi. Sistem tradisional berfokus pada biaya langsung dan produksi, sementara biaya non-produksi seperti pemasaran, distribusi, dan administrasi seringkali tidak dianalisis secara detail. Selanjutnya, asumsi bahwa proses produksi bersifat stabil tidak cocok untuk bisnis modern yang menghadapi perubahan permintaan, siklus hidup produk yang singkat, dan kebutuhan untuk berinovasi. Selanjutnya, kekurangan informasi biaya yang dihasilkan menjadi tidak fleksibel atau tidak relevan untuk perencanaan strategis dan adaptasi terhadap perubahan pasar, yaitu kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Activity Based Costing atau ABC yaitu merupakan suatu cara yang mengkalkulasikan biaya berdasarkan kegiatan yang menyebabkan biaya itu timbul atau activity driver. Nah, ABC ini muncul karena adanya kelemahan utama pada sistem tradisional yang hanya membebankan biaya berdasarkan penggerak biaya atau cost driver yang berkaitan dengan volume. Selanjutnya, perbandingan langkah-langkah kalkulasi biaya tradisional dan ABC. Kalau sistem tradisional, itu penggunaan penggerak biaya berdasarkan volume. Terus hanya ada satu cost pool, menggunakan satu dasar alokasi atau tarif tunggal. Menggunakan satu tahap sistem perhitungan biaya, penggunaan dua tahap hanya jika departemen atau pusat biaya lain dibuat. Selanjutnya yaitu kalkulasi ABC. Penggunaan penggerak biaya berdasarkan volume dan non-volume. Terdapat beberapa cost pool. Menggunakan dasar alokasi berdasarkan aktivitas. Terus menggunakan dua tahap sistem perhitungan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu adalah pengklasifikasian aktivitas. Activity based costing itu mengklasifikasikan biaya itu sebagaimana bervariasi menurut kegiatannya. Ada 6 tingkat kegiatan pengklasifikasian aktivitas, yaitu yang pertama kegiatan tingkat unit atau unit level activities. Artinya kegiatan yang dilakukan setiap unit. Biaya yang muncul karena kegiatan tingkat unit ini disebut sebagai biaya tingkat unit. Jadi biaya tingkat unit ini artinya biaya yang meningkat saat satu unit diproduksi. Contoh pemicu tingkat unit ini yaitu jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung, jam mesin, dan unit yang diproduksi. Yang kedua yaitu kegiatan tingkat batch atau batch level activities. Adalah kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi sekumpulan produk. Biaya yang muncul karena sejumlah batch yang dijual dan diproduksi disebut biaya tingkat batch. Contoh biaya tingkat batch yaitu biaya penanganan bahan, biaya setup mesin, dan lain-lain. Contoh dari pemicu tingkat batch yaitu jam persiapan, permintaan bahan baku, dan pesanan produksi.
Yang ketiga, yaitu kegiatan pendukung produk atau product sustaining activities. Adalah kegiatan yang dilakukan untuk memungkinkan kegiatan produksi untuk sejumlah produk yang berbeda. Contoh aktivitas tingkat produk ini yaitu perubahan desain dan jam desain. Contoh biayanya yaitu biaya desain produk, biaya pengembangan produk, dan biaya pembuatan prototipe. Keempat, yaitu kegiatan pendukung produk atau product sustaining activities, yaitu kegiatan yang mampu mendukung kelancaran kegiatan produksi untuk pemanfaatan mesin dan peralatan produksi. Contoh kegiatannya yaitu reparasi dan pemeliharaan. Contoh biayanya yaitu biaya reparasi dan biaya pemeliharaan. Yang kelima yaitu kegiatan pendukung pelanggan atau customer sustaining activities. Artinya kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan pelanggan dan memperoleh pelanggan baru. Contoh kegiatannya yaitu promosi dan layanan purna jual. Contoh biayanya yaitu biaya customer service dan biaya kualitas produk. Yang keenam yaitu kegiatan pendukung fasilitas atau facility sustaining activities, yaitu kegiatan dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan produksi yang berhubungan dengan penggunaan berbagai fasilitas. Contoh kegiatannya yaitu penyewaan gedung dan penyusutan kendaraan. Contoh biayanya yaitu biaya sewa dan biaya penyusutan. Selanjutnya, perbandingan pembebanan BOP tradisional dan activity based costing. Secara tradisional, BOP dibebankan ke produk melalui penggunaan tarif pabrik menyeluruh, yaitu plan wide dan departmental rate. Yang pertama, plan wide rate. Langkah-langkahnya, BOP pertama-tama diakumulasikan dalam tempat penampungan biaya atau cost pool yang besar. Sepanjang BOP berhubungan dengan pabrik pembebanan BOP ke pool tersebut benar, BOP dibebankan ke pool dengan penelusuran langsung. Yang kedua, setelah BOP dibebankan ke cost pool, kemudian dihitung tarif dengan memakai tarif tunggal untuk keseluruhannya, seperti jam mesin, jam tenaga kerja langsung, dan lain-lain. Angka berikutnya, BOP dibebankan ke produk dengan mengalihkan tarif yang ditentukan dengan aktivitas aktual. Yang kedua, departmental rates. Langkah-langkah pembebanan BOP-nya, BOP dibebankan ke masing-masing cost pool departemen yang berbeda. BOP dibebankan dengan menggunakan penelusuran penggerak, penelusuran langsung, dan alokasi. Yang kedua, produk melewati tiap-tiap departemen diasumsikan mengkonsumsi BOP proporsional dengan penggerak berdasarkan volume masing-masing departemen, seperti jam mesin, jam tenaga kerja langsung, dan lain-lain. Setelah itu ditentukan tarif BOP. Kemudian, BOP dibebankan ke produk dengan cara mengalihkan tarif dengan aktivitas aktual. Pada activity based costing, pembebanan BOP ke produk sama halnya dengan tradisional melalui dua tahap. Yang pertama, BOP dibebankan ke aktivitas dengan cara penelusuran langsung dan penggerak sumber daya. Yang kedua, BOP dibebankan ke produk dengan mengalihkan tarif dan aktivitas aktual, yaitu tarif dicari dengan menggunakan penggerak volume dan non-volume. Selanjutnya itu kelebihan metode activity based costing dan kelemahannya. Untuk kelebihannya, yang pertama, activity based costing memperbaiki distorsi biaya dalam kalkulasi biaya tradisional, sehingga membantu memperbaiki penyajian informasi biaya. Yang kedua, activity based costing mampu menunjukkan hubungan sebab akibat antara cost driver dengan aktivitas. Yang ketiga, activity based costing memberi informasi tentang berbagai aktivitas dan sumber daya yang digunakan untuk melakukan aktivitas tersebut. Yang keempat, aktivitas based costing mendorong perusahaan untuk mengevaluasi aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Di samping itu, activity based costing juga memiliki kelemahan. Yang pertama, activity based costing tidak berhasil mendorong manajer berpikir tentang perubahan proses kerja. Yang kedua, penekanan informasi activity based costing dapat menyebabkan manajer secara konstan mendorong pemotongan biaya. Yang ketiga, penekanan yang berlebihan terhadap pengurangan biaya tanpa memperhatikan kendala yang dihadapi. Yang keempat, pengurangan biaya cenderung menolak keputusan perbaikan mutu.